Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update market crypto ya, karena kita bisa lihat Bitcoin bahkan menembus area 80.000 teman-teman. Hampir menyentuh angka 89.000. Bisa kita katakan bull market is back. Ya, market mulai mengalami kenaikan. Bahkan nanti kita coba update beberapa di video ini. Gak cukup satu video sebenarnya, tapi saya akan coba update sebisanya. Kita bikin market outlook, lalu nanti kita akan push beberapa konten juga mengenai altcoins. Kira-kira altcoins apa yang menarik yang teman-teman bisa perhatikan. Ini berpas-pasan juga sebenarnya market lagi sedikit mulai mengalami pullback. Jadi kalau misalnya kalian let's say yang mungkin telat gitu ya, ini cukup menarik gitu ya. Jadi kita akan coba bahas di video ini. Jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe teman-teman. Bisa bantu pencet tombol like-nya juga dan bantu support channel ini juga. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk dulu ke intronya ya. Oke, nah kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir atau bahkan mungkin kita lihat dalam 7 hari terakhir di mana market naiknya signifikan sekali. Ini Kronos naik 137%, Dogecoin naik 120%, Nero, Goat, iOS, bahkan nih baru aja iOS mengalami kenaikan. Ini kenaikannya cukup signifikan juga nih untuk beberapa kripto dalam 1 minggu terakhir. Dalam 24 jam juga, karena masih hari ini pun juga masih naik sebenarnya gitu. Jadi definitely ini sangat menarik sih menurut saya gitu ya. Secara excitement juga mulai ada sentimen-sentimen positif ya. Kita bisa lihat Fear and Greed Index juga kembali ke dalam extreme greed. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, jangan FOMO dulu gitu ya. Jangan langsung artinya market naik langsung FOMO atau beli pada saat market lagi extreme greed gini. Karena kita tahu bahwa market akan pullback juga. Dan memang ini kita sudah bahas mungkin dalam beberapa video sebelumnya juga. Kenapa market naik itu dari sentimen Donald Trump memenangkan pemilu ya. Saya juga share lumayan banyak di komunitas. Nah, kita bisa lihat bahwa 765 miliar dolar masuk ke dalam cryptocurrency market ya over the past week dalam 1 minggu terakhir. Jadi cukup signifikan sekali. Kita lihat Bitcoin naik 28%, Ethereum naik 37%, Solana naik 37%, bahkan Doge naik 120%. Rata-rata semua kripto ini hijau. Ya, bisa dikatakan ini final leg up juga. Jadi saya mau remind teman-teman, kalau misalnya market naik, don't be too greedy gitu ya. Karena what's important, yang penting adalah exit kalian. Ya, kita bisa lihat beberapa hal juga. Jadi kalau misalnya kalian yang masih tertarik ke dalam market, nih ini beberapa naratif yang kita bisa perhatikan ya. Ada 5 naratif, ada 6 naratif. Kelihatan bahwa memang meme masih leading ya. Meme ini leading, masih banyak meme coin. Nanti saya akan keluarkan meme coin, rekomendasi meme coin saya juga dalam beberapa hari ke depan. Lalu kita lihat juga ada AI masih naik gitu ya, dan meme layer 1 dan AI ya, sepertinya ini yang cukup performing untuk kita perhatikan gitu. Ini untuk beberapa sektor performance. Dan kalau misalnya kita lihat overview, ini kita bisa lihat bahwa yang naik paling kencang sebenarnya adalah si Mudeng. Mudeng ini adalah meme coin dari meme coin Hippo, Kudanil gitu ya. Itu sebenarnya menarik sih Mudeng. Jadi kita akan coba bahas nanti di next video khusus beberapa naratif tersebut gitu, karena kita mau lihat overview dulu dari marketnya itu bagaimana, karena a lot of things ya itu berubah. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini, ini 1 week return ya, bahwa 259 kripto itu mengalami kenaikan lebih dari 15% gitu. Jadi memang ini adalah a bullish week untuk market bisa dikatakan. Nah, kita coba lihat apa yang bisa kita perhatikan. Kalau misalnya kita zoom out, kita fokus ke long time frame atau high time frame gitu ya. Jangka panjang 2 tahun lalu 2022 itu saya ingat banget FTX crash, market semua berjatuhan, altcoin mengalami penurunan, banyak yang udah stres juga gitu ya. Tapi yang terlihat saat ini pun langsung bisa reverse istilahnya gitu. Ini late 2022, late 2024 market malah naik, bahkan tanpa disangka sebenarnya Bitcoin bentar lagi udah hampir menyentuh 100.000 dolar gitu. Kita nggak tahu apakah 100.000 itu akan terjadi di tahun ini gitu ya, tapi benar-benar Bitcoin sempat di area 89.000 gitu. Nah, kita coba lihat ya teman-teman. Nah ini kita udah mulai lihat nih, you are all sick istilahnya. Kenapa? Karena ini teman-teman bisa lihat, ini adalah valuasi Dogecoin dilawan atau versus valuasi Ford. Ya, Ford pasti teman-teman tahu ya, ini mobil. Mungkin di sini di Indo kurang
populer ya, tapi kalau di Amerika tuh cukup populer untuk Ford Motor. Nah, secara market cap, Dogecoin itu sudah melebihi Ford. Dogecoin itu meme coin yang dikatakan ya benar-benar purely meme orang beli. Ford ini benar-benar perusahaan, ya benar ada perusahaan, benar-benar ada karyawannya. What happening adalah Dogecoin lebih besar secara market cap dibandingkan Ford. Jadi ini kalau kalian mau bandingkan cukup wow gitu ya. Kalau menurut saya sendiri juga kayak wow gitu. Nah, kita coba bahas lagi. Nah, ini saya baru share kemarin malam itu di community. Jadi don't forget untuk join community Wayens ya. Wayens di Telegram maupun di Discord. Kalau Discord namanya itu Laba Lab. Kalau misalnya di Telegram namanya Wayens Crypto Journal, atau misalnya Wayens Crypto Chat, itu juga ada grupnya. Jadi kalau kalian butuh komunitas, join ya di deskripsi. All free. Kalian bisa lihat aja, cek di bawah. Michael Saylor dia bilang gini. Dia baru aja acquired 27.000 Bitcoin ya di harga 74.000. Gitu. Ini sebenarnya dia pasti belinya bukan di hari 11 November, dia beli mungkin beberapa hari sebelumnya karena nggak bisa di-disclose di hari H itu gitu. Itu peraturan sebenarnya. Jadi tapi biasanya ya pada saat Michael Saylor tweet hal seperti ini gitu ya, itu market akan sedikit mengalami pullback gitu. Biasanya tuh seperti itu. Jadi kita akan lihat apakah akan terjadi pullback atau enggak gitu ya. Tapi hari ini memang kenaikan cukup signifikan. Nanti kita bahas di technical gitu ya. Karena menurut saya ini ya menarik sekali sih. Nah, itu untuk overview market crypto teman-teman. Kita kalau ngomongin altcoins banyak sekali yang improving juga gitu. Kalau misalnya contoh satu lagi ya, ini Pendle. Mungkin teman-teman udah tahu Pendle, saya sudah sempat bahas beberapa kali dan saya bahas lagi di video kali ini. Pendle tuh kalian harus masukin ke dalam watchlist ya, karena menurut saya ini DeFi crypto yang very strong. Bisa dibilang nggak ada yang bisa mimic atau bisa mengikuti maksudnya nggak bisa bikin Pendle versi lainnya gitu. Karena kan biasanya project itu kan copy and paste aja, mirip gitu ya secara visi dan secara produk. Tapi Pendle ini abis naikin satu step lagi, yaitu adalah dia keluarkan namanya Boros ya. Bukan Boros ini ya, Boros dan hemat, tapi ini Boros itu beda ya. Nah, Pendle is excited to introduce Boros ya. Ini platform barunya dia, dimana dia bisa dikatakan sebenarnya ini platform akan dimulai dengan bisa trading funding rates. Nih teman-teman, funding rates. Jadi kalau kalian mungkin yang cukup mengerti trading futures, itu kan ada namanya funding rates ya. Positif atau negatif gitu ya funding rates-nya, long pay short atau short pay long, itu cukup menarik kalau misalnya kalian belajar funding rates gitu. Nah, ini di Boros kalian bisa tradingkan hal ini gitu. Belum keluar sih platformnya, tapi kalau platformnya keluar saya bakal cek pastinya. Jadi ini another benar-benar dia developing new product dan menurut saya ini menarik. Kita akan lihat apakah smooth atau enggak, tapi ini bisa masuk watchlist kalian. Lalu baru-baru ini Cardano founder si Charles Hoskinson ya kalau nggak salah, itu katanya sih masuk ke Trump administration team gitu ya untuk di tahun 2025. Jadi kenapa Cardano naiknya cukup signifikan ya, karena ini gitu. Jadi banyak hal yang terjadi dalam market dalam beberapa hari terakhir juga. Jadi it's good gitu ya, tapi kita akan update-nya harus lebih sering juga. Jadi don't forget untuk support channel ini teman-teman, biar update-nya makin sering. Nah, kita coba lihat beberapa hal ya. Untuk trading jangan lupa teman-teman untuk cek exchange ini ya. Saya yakin kalian semua juga udah familiar mengenai Binance ya. Kalau teman-teman yang belum ada Binance, feel free untuk join. Mungkin bisa cek aja di deskripsi di bawah gitu ya, karena Binance ini menjadi top number one exchange juga, dan saya yakin pada saat bull market itu dia akan banyak campaign yang akan terjadi seperti di awal tahun. Jadi kalian nggak mau miss out dengan free money yang ada, join Binance gitu ya, karena lengkap buat spot, buat futures juga. Jadi kalian bisa trading, investing semua di dalam satu exchange. Ini salah satu exchange rekomendasi saya juga gitu untuk Binance. Jadi langsung aja kalau teman-teman mau support channel ini, jangan lupa untuk pakai referral code di bawah. Earningnya juga sebenarnya cukup menarik sih untuk ini ya. Dia ada misalnya teman-teman staking USDT, ini kan stablecoin, itu bisa dapat sampai 22%. Itu cukup signifikan. Ini harus dilihat lebih detail lagi nih. Tuh. Ini simple earn. Jadi menarik sih untuk kalian misalnya nabung aja. Ya secara bunga aja lebih besar per tahunnya, ini bunga per tahun ya, dibandingkan ya bunga konvensional. Nah, kita coba masuk lagi ke dalam market. Ini saya baru aja mau mulai aktif lagi di Twitter gitu ya. Ini saya lihat dari Ethereum Bitcoin chart. Jadi kalau kita lihat teman-teman,
Ethereum Bitcoin chart itu lagi, kalau saya bisa katakan, possible kita udah bottoming di sini. Area 0,035, 0,036. Ini Ethereum / Bitcoin. Artinya apa? Ini mengukur performa Ethereum dengan performa Bitcoin. Kalau misalnya turun seperti ini, kan ini downtrend ya. Artinya apa? Artinya Ethereum-nya itu lebih jelek atau kurang bagus, secara performa itu lebih lemah dibandingkan Bitcoin. Tapi saya rasa ini kalau kita dari sini kelihatan ada potensi sebenarnya untuk Ethereum Bitcoin chart ini udah bottoming, sehingga kalau misalnya kita lihat dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan bisa naik ke atas ini cukup menarik. Artinya di sini bisa menjadi katalis untuk altcoin season terjadi, ya. Kita belum bilang altcoin season terjadi, tapi ini bisa menjadi katalis bahwa alt season bisa terjadi karena Ethereum Bitcoin-nya udah bottoming. Seperti itu, ya. Dan sekarang kita coba bahas mengenai technical. Kembali lagi pastinya disclaimer on and do your own research ya semuanya, karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari ya Bitcoin aja di sini, saya nggak expect bahwa kita tiba-tiba rally-nya segini signifikan. Bener-bener ini saya sempat update sih di eksklusif di Laba Lab gitu ya. Saya bilang possible kita akan touch this POC point of control gitu ya. Atau bahkan kalau nggak salah saya update di video ini, kalian bisa cek aja ya, karena memang dia hit POC-nya, area level yang kita bilang, bahkan bisa dikatakan ini tuh area bottom-nya nih, bener-bener hit area yang sudah dilabelkan untuk testing area di sini 67 ribuan hit, lalu dari sini mulailah rally-nya, karena persis di area ini adalah area pada saat pemilunya belum terjadi nih. Kalau nggak salah ini pada saat pemilu baru mulai lah istilahnya. Baru mulai turun karena takut Kamala menang kan orang-orang, dan ternyata Trump menang. Nah di sini mulai pemilu nih, dan Trump menang, besokannya langsung boom naik ke atas gitu. Abis itu bener-bener nggak dikasih kendor gitu ya teman-teman. Ini bener-bener Trump menang, naik terus naik, konsolidasi naik, nggak ada koreksi yang signifikan. Baru aja beberapa jam yang lalu baru nih kita ada koreksi. Ini koreksi 4,8%, lebih dalam ya. Sebelum itu kita nggak ada koreksi. Ya ada sih, tapi ini cuma 2% naik. Bahkan kalau nggak salah saya label, oh ya semoga kita bisa touch $80.000 di tahun ini gitu ya. Karena cukup positif, tapi ternyata bahkan melebihi target gitu. Jadi sebenarnya ini target udah bisa kita delete sih. Dan sekarang Bitcoin lagi turun, dan saya rasa ini mungkin I think it's a good time untuk Bitcoin pullback juga sih. Persis di area psikologi level juga nih, hampir touch 90.000, dan saya rasa ini kan menjadi resistance psikologi juga. Ada 90.000 kan. Bentar ya, ini saya coba label. Nah, 90.000 di sini. High-nya itu di 89940 ya kalau teman-teman di Binance. Lalu koreksi, dan ya ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat, say ini koreksi mau kemana gitu ya teman-teman, bisa cek Fibonacci level. Let's say kayak gini. Point of interest pertama mungkin di area ini 81 ribuan. Ya menurut saya ini quite valid. Lalu keduanya di sini di 76.000. Ya ini memang persis dua-duanya area konsolidasi juga sih. Jadi there are two skenario saat ini, dua skenario seperti ini. Lalu nextnya adalah seperti ini. Dua-duanya menurut saya bisa terjadi sih gitu ya. Karena ini kita cukup kenaikannya cukup signifikan sekali. Jadi kalau misalnya Bitcoin let's say turun dulu ke bawah ke area ini ya masih possible, tapi ini turun ke sini pun turun 11%. Tapi yang saya lihat adalah perubahan arah gitu. Jadi dari kelihatan bahwa market mulai naik ya teman-teman. Jadi let's say ini Bitcoin pullback. Ini saya bikin label ke 1 ya. Lalu bikin area 2 gitu. Jadi biar kalian bisa 2. Nah, gini. Jadi saya lihat pada saat Bitcoin pullback ke area 1 pun, karena dengan strong movement dan katalis positif di sini, ini mungkin menarik untuk load more altcoins. Hopefully ya nggak langsung dikasih ya. Jadi saya bisa share ke kalian semua beli kripto apa yang menarik, yang berpotensi, yang fundamentalnya kuat sebelum Bitcoin udah ke area ini. Nah, udah hit area ini sebenarnya menarik untuk load up more altcoins, ataupun ya saya sebenarnya ke altcoins ya, karena saya lihat Ethereum Bitcoinnya kan udah bottoming juga, jadi make sense. Istilahnya gini, orang take profit di Bitcoin, lalu dana take profitnya mereka mau masukkan kemana? Kemungkinan masukinnya ke altcoins gitu.
lalu mulai mengalami kenaikan lagi. Kalau dia kedua, mungkin ini akan ada sharp pullback, lebih dalam sih. Ya, tapi ini adalah dua level yang saya perhatikan untuk Bitcoin saat ini. Ya, jadi mungkin ini aja dulu untuk update market crypto hari ini. Semoga membantu ya semua teman-teman. Tapi kalau kalian suka videonya, please untuk like videonya juga. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Dan ya pastinya kita akan ketemu lagi di next video. Dan kita akan coba lagi untuk update karena market udah mulai exciting lagi. Ya, jadi that's all for me. And see you all in the next video. Bye bye.